waktu perjalanan dari rumah ke gereja, saya lihat kenapa dia hilang sukacita, saudara. Dia tidak happy karena handphonenya ketinggalan. Dari handphone sudah bisa bayar semua bil yang ada, dari handphone sudah bisa belanja, dari handphone sudah bisa menerima banyak informasi. Apalagi hari ini semua data-data pengumuman gereja dan hal-hal yang lain yang mau disampaikan semua sudah di handphone. Saya kira sudah melihat juga bagi saudara-saudara dan dikasih oleh Tuhan betapa pentingnya handphone. Sudah dikasih oleh Tuhan, lupa handphone, dia hilang sukacita. Dia bilang, happy ini mati sering, tapi cuma sementara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sudah, mari kita membaca. Saya ingat ayat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Saya bukan mulai dari ini, tapi saya melihat bahwa kadang-kadang kita susah, dompet bisa ketinggalan, tapi handphone jangan sampai ketinggalan. Kita worry kalau ketinggalan handphone. Tapi kalau saudara worry, mungkin ada ibu-ibu juga yang worry dengan hal-hal yang lain, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya ingat ayat ini, coba sudah lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Saya ingin baca ayat yang terakhir. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita kenal baik akan cerita ini, akan peristiwa ini. Dalam bahasa ini dikatakan, but the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan berkata bahwa Marta dia khawatir, dia anxious dengan banyak hal. Jadi bukan cuma pada waktu itu sudah dikasih oleh Tuhan, pada waktu dia minta untuk supaya Maria menolong dia karena Yesus dan rombongannya dan murid-murid datang ke rumahnya sudah dikasih oleh Tuhan. Maka kita tahu Maria duduk di kaki Tuhan mendengar suara Tuhan, dan kemudian Marta sibuk sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi sudah melihat di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Marta bukan hanya sibuk pada waktu itu, tapi sudah dikasih oleh Tuhan, bukan hanya khawatir pada saat itu untuk pelayanan itu, tapi dia sudah hidup dalam kekhawatiran, sudah dikasih oleh Tuhan. Dikatakan bahwa dia khawatir, anxious, dikatakan and trouble about many things. Jadi banyak hal dia khawatir dalam hidupnya. Akan Marta sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin ibu-ibu ya ada yang datang tidak happy, sudah dikasih oleh Tuhan karena khawatir banyak hal, saudara. Khawatir tentang anak-anak, khawatir tentang masa depan, khawatir ini, khawatir itu, sudah dikasih oleh Tuhan. Khawatir terhadap suami dan banyak hal. Kekhawatiran dalam hidup kita, dalam hidup ibu-ibu mungkin sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka tidak tahu, mereka khawatir, tetapi mereka tidak tahu sudah dikasih oleh Tuhan bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Sebab di sini saudara, Tuhan berkata one thing is necessary. Bahasa dalam terjemahan dikatakan one thing is needful, sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu di mana Mary telah memilih satu bagian yang terbaik. Dia duduk di kaki Tuhan dan mendengar akan suara Tuhan. Jadi bukan hanya dia khawatir akan hari itu akan Marta, tapi dia sudah hidup dalam kekhawatiran. Sudah ada banyak hal Alkitab berkata yang dia khawatir, saudara. Dan dia tidak tahu di hari itu sudah ekspresi dia punya kekhawatiran
Dan Tuhan tahu, Tuhan berkata dia sudah khawatir dengan banyak hal. Tapi hari itu sudah Yesus ada. Hadir di rumah mereka. Yesus hadir di situ. Sudah. Dan Yesus berkata, jangan khawatir. Kamu terlalu khawatir dengan banyak hal. Nah, banyak kali sudah kita khawatir. Kita tidak tahu Yesus hadir, ada bersama dengan kita. Kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk duduk di kaki Tuhan, kita lupa untuk menaruh perhatian tentang perkataan Tuhan. Dan itu banyak orang jadi sekarang karena khawatir, saudara. Hari Minggu mereka tidak ada di gereja karena khawatir. Sudah, nanti tidak cukup. Bagaimana uang sekolah anak-anak? Bagaimana dengan ini, dengan itu? Nanti tidak cukup. Mereka lupa ada di gereja, di mana Tuhan hadir, sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan hadir dalam rumah mereka. Tuhan hadir bersama dengan mereka. Tetapi kesibukan yang menekan akan hidup mereka. Banyak kekhawatiran. Sehingga keluar dari ekspresi daripada ini. Ini Marta sudah dikasih oleh Tuhan. Keluar dari perkataannya. Dia berkata, sudah dikasih oleh Tuhan. Bahwa dia berkatakan akan kekhawatirannya, sudah, dan tidak menolong akan hidupnya. Sudah, banyak terjadi dalam kehidupan orang percaya, sudah dikasih. Sebab itu banyak kerinduan kita tidak terpenuhi. Apa yang kita inginkan tidak terpenuhi. Walaupun sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah kerja keras, sudah pakai semua kekuatan kita, tidak terpenuhi. Sudah dikasih oleh Tuhan dalam hidup kita, tidak membawa sukacita, membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Karena kita lupa siapa yang pelihara kita, siapa yang memberi berkat dalam hidup kita. Saudara, kerinduan kita tidak terpenuhi. Apa yang kita katakan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak tidak terpenuhi, sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat Elia. Sudah, dia berkata di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Dia katakan tidak akan ada hujan dan tidak akan turun hujan. Dan hujan juga akan turun. Itu terjadi sesuai dengan apa yang saya katakan. Saudara. Tetapi apakah yang Elia katakan itu memang terjadi dan langsung terjadi? Dan bagaimana itu terjadi? Banyak kali kerinduan kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita katakan, apa yang kita declare, sudah tidak terjadi dalam hidup kita. Padahal kita sudah ikut akan firman Tuhan. Tapi lihat Elia, sudah, bagaimana itu dia buat jadi kenyataan. Di dalam kitab Yakobus dikatakan, sudah, karena dia berkata tidak akan turun hujan kalau dia tidak mengatakan. Tetapi dalam Yakobus, saudara, untuk membuat manifestasi apa yang dia rindukan, untuk membuat manifestasi apa yang dia katakan, dia harus duduk di kaki Tuhan. Dia harus berdoa, sudah dikasih oleh Tuhan. Padahal dalam pasal yang ke-17 1 Raja-Raja, dia berkata kalau saya katakan turun hujan, dia turun. Tetapi dia harus berdoa, sudah 7 kali sudah dikasih oleh Tuhan. Dia menyembah Tuhan dan dia berdoa. Kemudian dia katakan kepada Gehazi pada kali yang ke-7, pergi lihat. Dan dia berkata ada awan setapak tangan. Dan dia berkata kepada raja, cepat turun. Karena hujan itu akan turun. Hujan bicara tentang berkat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi apa yang dia buat menjadi kenyataan sudah dikasih oleh Tuhan. Apa yang dia katakan, apa yang dia rindukan menjadi kenyataan sudah ketika dia berdoa. Nah lihat ini Maria, sudah dia duduk di kaki Tuhan dan dia mendengar akan suara Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi Marta terlalu banyak worry. Sebab itu ibu-ibu be happy. Jangan terlalu banyak worry. Bukankah Yesus ada bersama dengan kita? Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia reality dalam hidup kita. Mari kita membaca 2 ayat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama sudah dikasih oleh Tuhan. Ini saya ingin berbicara di hari ibu-ibu. Injil Lukas pasal tidak panjang-panjang dan kemudian kita mau berdoa buat ibu-ibu. Pasal yang pertama saya ingin baca 2 ayat. Dalam ayat yang ke-15
bagian pertama, yang pertama kita baca ayat yang ke-15. Ia akan ayat yang ke-15 saya baca. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ini tentang Yohanes. Kemudian bagian yang kedua ayat yang ke-35. Jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa di sini kita melihat dua orang ibu. Yang pertama kita lihat tadi Elizabeth, dan yang kedua Maria. Di mana Maria Tuhan pakai dia untuk melahirkan Yesus. Sudah dikasih oleh Tuhan, dan sesuai dengan tema kita, Alkitab berkata Roh Kudus hadir dalam hidupnya karena bayi yang dia kandung adalah dari Roh Kudus. Sudah akan Maria. Jadi kita melihat bahwa saudara, keberadaan dari ibu-ibu adalah sangat penting. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan bisa buat saja Yesus datang sebagai manusia. Tetapi ini Tuhan harus pakai kandungan daripada Maria dan melahirkan Yesus. Dan Alkitab berkata Roh Kudus hadir bersama dengan Maria dan bekerja di dalam kandungannya. Dan ini inti daripada tema kita, yaitu kehadiran daripada Roh Kudus. Dan kita melihat perhatian Tuhan kepada ibu-ibu. Di sini sudah dikasih oleh Tuhan bahwa tidak ada connected dengan Yusuf. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena dia belum menikah pada waktu itu sudah. Dia seorang peramal. Tapi dia bukan orang yang sempurna. Sudah. Karena Yesus belum mati. Dosa belum ditebus. Dia belum seperti kita. Sebagai Tuhan punya righteousness. Tetapi sudah dikasih Tuhan pakai akan Maria. Seorang perempuan. Sudah. Dan kemudian kita lihat miracle terjadi. Sebab pada waktu malaikat Jibril datang, sudah dikasih oleh Tuhan dan berkata kepada Maria, maka Maria berkata, saya belum punya suami, dan tidak mungkin itu terjadi. Tapi malaikat berkata, ini dari Tuhan. Dia tidak pernah lihat akan Jibril, sudah. Dia bisa saja dia tidak percaya, sudah dikasih oleh Tuhan, bisa saja. Tetapi saudara, dia berkata bahwa kalau memang itu kehendak Tuhan, kalau saya mendapat kasih karunia, dan biarlah itu terjadi. Dia percaya, saudara. Padahal itu tidak mungkin, hal yang tidak mungkin. Berita datang tidak mungkin, tapi dia percaya akan berita daripada Tuhan. Saudara, gereja belum ada pada saat itu. Tetapi dia percaya akan berita daripada Tuhan. Dia percaya akan apa yang malaikat bawa kepada dia, Jibril bawa. Dan dia berkata kalau memang itu biar kehendak Tuhan yang jadi. Sudah. Padahal hal yang tidak mungkin. Nah, banyak kali dalam hidup kita melihat hal-hal yang mustahil itu saudara. Kita komplain karena terlalu banyak yang kita tahu. Harus masuk dalam akal dan pikiran saya. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Karena ini apa yang Tuhan sampaikan. Seperti Maria, dia duduk dan mendengar perkataan Tuhan. Dia taruh value. Dia percaya akan apa yang Tuhan katakan. Dia kenal akan Tuhannya. Dan dia berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi. Saudara. Dan betul sudah dikasih oleh Tuhan. Dia mengandung daripada Roh Kudus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan dia melahirkan Yesus. Dan yang kedua kita melihat tentang Elizabeth. Dia juga mengalami hal yang tidak mungkin. Seorang wanita yang mandul dan sudah tua lagi, sudah dikasih oleh Tuhan. Sementara suaminya Sakaria membawa persembahan sudah dalam rumah Tuhan. Malaikat yang sama datang dan berkata dia akan mempunyai anak. Pada tahun yang akan datang dia akan mempunyai seorang anak. Sakaria tidak percaya karena tidak mungkin.
Dan malaikat katakan bahwa engkau tidak akan berbicara menjadi bisu sampai anak itu lahir. Dan kemudian baru dia bisa berbicara. Dan ini terjadi. Elizabeth melahirkan Yohanes. Dan dia seorang yang besar, yang luar biasa. Sehingga Tuhan Yesus berkata, di antara wanita yang lahir tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Yohanes Pembaptis, saudara. Dia luar biasa, dia besar, dia hadir. Dan kita baca tadi di mana sudah dikasih oleh Tuhan bahwa Elizabeth akan melahirkan anak itu, dinamakan dia Yohanes, dan dari dalam rahim ibunya dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus hadir, sudah dikasih oleh Tuhan. Roh Kudus hadir. Dan Elizabeth, seorang wanita, seorang ibu, melahirkan seorang anak yang great, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Roh Kudus itu hadir. Tadi kita lihat Yesus dikandung dari Roh Kudus. Ini Yohanes, Roh Kudus hadir dan bekerja dalam kehidupan seorang ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan bukankah Alkitab berkata bahwa Roh Kudus telah ada dalam hidup kita? Saudara, mungkin ibu-ibu merasa lemah, tidak dapat melakukan hal-hal yang besar. Tetapi lihat, hal-hal yang tidak mungkin terjadi sudah dikasih oleh Tuhan melalui ibu, kedua orang ibu ini. Hal yang tidak mungkin karena Roh Kudus itu hadir, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan bukankah Roh Kudus telah hadir dalam hidup kita? Tuhan berkata kepada Marta, kenapa kamu khawatir dengan banyak hal? Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia tidak tahu Yesus hadir. Dan sekarang Yesus sudah pergi ke surga dan Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Mengapa kita mau khawatir dengan banyak hal? Bukankah Roh Kudus telah hadir? Lihat dua wanita ini, mereka melahirkan, sudah dikasih oleh Tuhan. Hal-hal yang perkara yang besar karena kehadiran daripada Roh Kudus. Bukankah Yesus akan kebesarannya, kemuliaannya, kekayaannya akan manifestasi melalui gereja Tuhan, dikatakan sebagai perempuan, sudah dikasih oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui kita tidak mampu, melalui pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan bukankah Roh Kudus telah hadir dalam kehidupan kita? Dan Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan. Dia memimpin kita, dia membawa kita kepada segala kebenaran. Saudara, jadi kalau Roh Kudus ada, kita tidak perlu takut tersesat. Ada banyak ajaran sesat terjadi, ada sekarang, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita depend akan pribadi ini, sudah kita tahu dia ada, maka kita tidak akan pernah tersesat dalam hidup kita. Kita akan datang kepada segala kebenaran. Dia akan mengajarkan kita untuk berkata-kata hal yang benar. Sebab terlalu banyak kita menerima nasihat-nasihat daripada orang. Kita merasa itu baik, sekalipun dari mimbar. Begitu banyak orang berkhotbah, itu baik, memberikan kita masa depan, memberikan suatu kecerahan dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak tahu, sudah dikasih oleh Tuhan, bahwa itu adalah hikmat manusia. Yang akhirnya kita kecewa, akhirnya membawa kita kepada destruction, kepada kehancuran. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi saya mau dengan tema yang kita ada, kita mengenal, sudah dikasih oleh akan pribadi ini, sudah dikasih oleh Tuhan, supaya kita dapat tahu kalau orang berbicara bohong dalam hidup kita. Karena dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kita bisa tahu kalau orang berbicara kepada kita dengan dia punya hikmat, seolah-olah baik dan sudah dikasih oleh Tuhan, padahal dia punya hikmat. Akhirnya kita kecewa, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi jika kita kenal akan pribadi ini sesuai dengan tema sudah dikasih oleh Tuhan, maka dia akan ajarkan kita berbicara hal yang benar. Dia akan pimpin kita kepada seluruh kebenaran, kepada hal-hal yang benar sudah dikasih oleh Tuhan. Kita tidak akan tersesat, kita tidak akan menuju kepada kehancuran. Dia ada spirit of glory. Dia bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya banyak ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan, dan begitu banyak mereka punya ide dan mereka punya hikmat yang keluar. Saya katakan nanti lihat dia punya pelayanan di akhir dia akan hancur, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan itu banyak yang terjadi, sudah dikasih oleh Tuhan. Di sekitar kita banyak terjadi. Sudah ada hamba Tuhan telepon saya berbicara satu malam, sudah dikasih oleh Tuhan dengan dia punya ide, dia punya kehebatan, dia punya ilmu yang dia pelajari. Tapi saya katakan tunggu aja berapa waktu, sudah dikasih oleh Tuhan, dan itu memang terjadi. Tapi sudah kalau kita kenal pribadi ini, sudah yaitu Roh Kudus, dia akan pimpin kita from glory to glory, sudah dikasih oleh Tuhan.
Dan kita melihat akan kehadiran daripada Roh Kudus. Mereka melahirkan, sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka produksi dalam hidup mereka, yaitu hal yang greatness, yang luar biasa. Saudara, dari 2 orang ibu, dari perempuan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan Roh Kudus telah hadir dalam hidup kita. Wow, Roh Kudus telah hadir dalam kehidupan ibu. Mengapa mau banyak khawatir dengan banyak hal? Khawatir ini, khawatir itu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita push anak-anak kita. Karena apa? Karena khawatir. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, sadar bahwa Roh Kudus telah hadir dalam kehidupan kita. Dia tidak akan bawa kita kepada distraction. Sudah dikasih oleh Tuhan dalam Kisah pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Coba sudah lihat. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Yesus anointed by the Holy Spirit. Anointing yang sama ada pada kita. Dan bukan hanya bapak-bapak, Roh Kudus hadir kepada Maria, Roh Kudus hadir pada Elizabeth, saudara. Dan anointing ini ada pada ibu-ibu. Saudara, mereka bukan biasa, sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka dapat melahirkan dan melihat anak-anak yang great, keluarga yang great, saudara. Karena lihat dari 2 orang perempuan ini, yang depend kepada Yesus, yang depend kepada Holy Spirit, sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka bisa melihat hal yang great dalam kehidupan mereka, saudara. Nah, sini Alkitab berkata, God anointed Jesus with the Holy Spirit and power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. All who were oppressed by the devil. Sakit, penyakit, sickness, disease adalah oppressed daripada setan, daripada setan. Sudah, worry, takut, itu adalah oppressed daripada the devil. Sudah, berbagai macam masalah itu adalah oppressed daripada the devil. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Martha, engkau sedang oppressed by the devil karena worry dengan banyak hal. Engkau tidak tahu Yesus hadir di situ pada hari itu. Tidak perlu worry lagi. Lihat, satu hal yang penting, duduk di kaki Tuhan, dengar akan suara Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, kita tahu Tuhan ada berarti. Kalau kita berdoa, berarti Tuhan itu real. Reality sudah dikasih oleh Tuhan. Jawaban doa adalah miracle. Tuhan tidak kelihatan karena kita tahu Tuhan itu ada, saudara. Dan kita lihat begitu banyak yang oppressed by the devil. Mungkin sudah datang sudah lagi oppressed by the devil. Tetapi Holy Spirit ada di tempat ini. Dia break the yoke. Maka saya terlalu percaya, sudah keluar dari ini, maka ikatan sudah akan pergi. Dan sudah akan pergi benar-benar sebagai seorang ibu yang happy. Sudah dikasih oleh Tuhan. Itu arti dari kita datang dalam rumah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, mungkin sudah oppressed by the devil, tapi Alkitab berkata, Yesus anointed by the Holy Spirit and power. Dan itu ada di tempat ini, sedang bekerja dalam kehidupan saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Coba sudah lihat, Yesus anointed dan bebaskan mereka semua yang oppressed by the devil. Kita lihat di dalam, ada satu cerita saya ingin baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Sudah perhatikan di situ. Injil Lukas pasal yang ke-7. Sudah lihat dari ayat yang ke-11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Jadi Yesus pergi ke Nain, ke kota Nain. Yesus dengan murid-muridnya dan begitu banyak orang berbondong-bondong. Saya katakan di mana Yesus ada, maka mengapa banyak orang berbondong-bondong, sehingga waktu Yesus menyembuhkan satu orang yang diturunkan dari atap karena terlalu banyak orang tidak bisa masuk dalam rumah itu, saudara, mereka harus membongkar itu sini dan turunkan orang yang lumpuh itu dan Tuhan sembuhkan. Karena di mana Yesus ada, orang berbondong-bondong. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dikatakan multitude.
Waktu Yesus ada khotbah di bukit, maka sudah ada 5.000 orang laki-laki ditambah dengan perempuan dan anak-anak, mungkin 15.000 sudah. Orang berbondong-bondong. Kenapa? Di mana Yesus ada banyak orang, karena ada banyak berkat di sana. Yesus ada miracle di sana. Sudah dikasih, ada sains, ada wonder, orang berbondong-bondong, saudara. Dan bayangkan sudah, kalau sudah punya consciousness Yesus hadir di tempat ini, saudara, pasti ada miracle, pasti ada berkat dalam hidup saudara. Ayat yang ke-12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Bayangkan, Tuhan berkata kepada orang mati yang tidak mendengar. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan berkata, hai anak muda, bangkitlah. Orang mati. Tapi lihat, ketika Tuhan berkata, di sini Alkitab berkata, saudara, maka bangunlah orang itu. Bangunlah orang itu. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah serta berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Sudah dikasih, perhatikan kata-kata di situ. Allah telah melawat umatnya, itu pada zaman Yesus. Bagaimana dengan zaman kita? Tuhan tidak melawat lagi, Christ in you. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi sudah melihat di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, sudah dikasih oleh Tuhan bahwa ibu ini dikatakan di dalam ayat yang ke-12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Jadi kita lihat sudah dikasih oleh pada satu rombongan yang besar, ada dalam satu arena, dalam satu keluarga yang tidak ada future, yang tidak ada masa depan, yang semua menuju kepada destruction. Suaminya sudah mati, sudah dikasih oleh Tuhan satu kehancuran. Mereka ada dalam lingkungan kegelapan, sudah dikasih oleh Tuhan. Secara finansial sudah tidak ada suaminya. Satu-satunya pengharapan adalah anaknya laki-laki. Dia punya future, tapi sekarang mati. Tinggal ibu janda itu, sudah, yang tidak ada kehidupan, yang tidak bisa melihat hari esok. Sudah dikasih oleh Tuhan. Adakah di antara kita mengalami hal yang separah itu? Saya percaya tidak ada. Kita semua diberkati. Tapi mungkin ada yang sudah worry. Di mana ibu ini kalau mau lihat, dia banyak worry dalam hidupnya. Dia bimbang, dia takut. Bagaimana kebutuhan saya? Bagaimana hari esok saya? Sudah dikasih oleh Tuhan. Apa yang saya mau makan? Apa yang saya mau pakai? Apa yang saya mau buat? Dia banyak worry dalam hidupnya. Tetapi sudah ketemu dengan Yesus. Sudah lihat, ketika ketemu dengan Yesus, sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian Yesus datang, langsung datang di usungan itu. Yesus tahu apa yang menjadi trouble, sudah. Dan Tuhan berkata, sudah dikasih oleh Tuhan dalam ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kemarin Daniel khotbah tentang compassion, tentang belas kasihan. Bahkan tentang kasih, sudah. Dan bukankah Yesus mengasihi kita? Yesus cinta ibu-ibu, sudah dikasih. Saya percaya sudah, Yesus cinta yang dinyatakan dalam hidup kita melebihi daripada apa yang dinyatakan oleh ibu ini, karena dia telah mati buat kita. Sudah. Dan kemudian sudah dikasih oleh Tuhan. Dikatakan di situ, berkata jangan menangis.
Dia ada dalam arena seperti itu. Bukankah Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah air mata. Mungkin ada duka, mungkin ada tantangan saudara. Mungkin ada keputusasaan dalam hidup saudara seperti ibu ini. Karena mungkin sudah diancam untuk dalam pekerjaan saudara, sudah diancam untuk melihat tidak bisa melihat hari esok. Dunia mengintimidasi saudara, ataupun situasi yang saudara alami terlalu berat seperti ibu ini saudara. Tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Saudara, kita orang yang beriman, jangan takut dengan hal itu. Don't worry. Sudah. Dan kemudian Alkitab berkata, saudara, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Sebab itu kenapa sudah dikasih Maria duduk di kaki Tuhan, ingin mendengar perkataan Yesus. Dia menaruh value, dia menaruh harga akan perkataan daripada Tuhan Yesus. Karena di sini Tuhan hanya berkata kepada orang mati, hai anak muda, bangkitlah sudah. Maka dia bangkit. Berarti ada value, ada power di Tuhan punya perkataan. Dia yang diurapi oleh Roh Kudus dan empower dan berjalan keliling untuk menolong. Dan sudah dikasih oleh Tuhan. Dan perkataan Yesus tidak pernah berubah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jika tantangan ini datang, saya melihat hal yang tidak mustahil, maka sudah dikasih. Saya ingat akan perkataan ini, bangkitlah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil dengan perkataan Tuhan. Lihat, ini kan sudah tidak mungkin lagi. Usaha kita, masa depan kita tidak mungkin lagi mungkin. Sudah, tetapi lihat apa yang Tuhan katakan. Dan ini yang banyak kali kita tidak mau ada duduk di kaki Tuhan untuk melihat, untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Kalau sudah tidak bisa benar, Tuhan berkata langsung, duduk di kaki Tuhan dan baca firman Tuhan. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah masalah apapun, firman Tuhan, perkataan Yesus hanya dengan sepatah kata sudah dikasih oleh Tuhan dapat memberkati saudara. Saudara punya lifetime, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan ini yang Maria dia taruh harga akan perkataan Tuhan, akan firman Tuhan. Karena lihat, Tuhan berkata, hai anak muda, bangun, bangkit. Orang mati pun dengar. Sudah. Sebab saya katakan uang pun akan dengar, sudah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Lifetime sudah punya pekerjaan, tidak dapat menolong hidup saudara. Sudah begitu banyak orang hancur. Lihat saja. Tetapi sudah punya perkataan Tuhan. Sudah tidak akan worry dimanapun sudah berada. Coba sudah lihat akan firman Tuhan, sungguh luar biasa. Aku berkata kepada bangkitlah, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Sudah dikasih oleh Tuhan. Wow. Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus. Kita lihat lagi satu gambaran, satu cerita sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke tanah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, saya baca ini, di mana suaminya sudah dikasih oleh Tuhan, di mana papa daripada anak ini. Seorang ibu yang punya beban sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian sudah lihat ayat yang kedua. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yesus jawab, berteriak-teriak, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku.
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Setelah dia melewati itu, sudah lihat ayat yang kedua. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu-ibu, ada something besar dalam hidup saudara yang kekuatan saudara tidak bisa buat, yang orang lain tidak bisa buat dalam hidup saudara. Sudah membaca saudara dalam ayat-ayat ini. Alkitab berkata anaknya sakit dan hampir mati, sangat menderita lagi saudara. Lihat problem yang ada dalam keluarga, sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat problem yang ada di Amerika, lihat problem yang ada dalam dunia ini. Terlalu banyak orang sakit, rumah-rumah sakit penuh, sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat. Dan bukan saja itu, banyak orang sakit jiwa. Bukan hanya sakit tubuh, sakit jiwa, sakit dalam rohani mereka. Mereka tidak tahu, sudah dikasih oleh Tuhan. Sama dengan perempuan, dia datang, sudah bertahun-tahun dia dalam tekanan, angannya sakit menderita, sudah karena disiksa oleh setan. Kita tidak kelihatan, tapi lihat pekerjaan setan di hari-hari ini membuat kita menderita. Lihat kalau orang sakit, hartanya habis, sudah semua yang baik setan ambil. Hartanya habis, yang sakit pada 12 tahun, sudah dia punya beauty hilang, sudah dikasih oleh Tuhan. Semua yang baik itu hilang dalam hidupnya. Lihat kalau hal ini datang parah. Lihat orang yang mengalami masalah, mengalami tekanan, sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak bisa makan, tidak bisa tidur, sudah dikasih oleh Tuhan. Begitu banyak terjadi. Sudah. Dan kemudian perempuan dia datang kepada Yesus. Saya katakan, mana bapaknya? Lihat, ada something dalam perempuan ini. Dia bisa manifestasi dalam hidupnya, sehingga dia bisa melihat hal yang tidak bisa ditolong oleh manusia, ditolong oleh Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia datang kepada Yesus, tolong anak saya sangat menderita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Masalah apa yang terjadi dalam hidup saudara? Apa Yesus tidak mampu? Sudah dikasih oleh Tuhan. Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus dan power dan kuasa untuk melakukan, menyembuhkan semua, Alkitab berkata, yang oppressed by the devil, by setan. Sudah. Dan kita lihat dalam peristiwa ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan masih berkata, kalau tidak, memang orang-orang Yahudi dulu sudah orang kafir, mereka anggap seperti anjing, seorang kafir. Sudah. Yang di luar daripada orang Yahudi. Kemudian mereka anggap orang kafir. Jadi Yesus berkata ini karena Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa aku diutus kepada 12 suku bangsa Israel. Dia belum untuk orang kafir, sudah. Karena Yesus belum mati. Sudah. Masih untuk 12 suku bangsa Israel, untuk Abraham secara fisikal. Dan kemudian dia berkata Tuhan, anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dengan Tuhan berkata, kamu anjing. Itu orang Yahudi katakan secara fisikal. Tapi dia berkata Tuhan, dia datang kepada secara spiritual. Anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Walaupun dia sudah direndahkan, sudah dikasih oleh Tuhan, tapi dia melihat Yesus sungguh-sungguh dengan imannya, bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan dia. Imannya connected kepada Yesus yang adalah God, yang adalah Spirit, sudah, yang adalah God, sudah. Karena Yesus sudah berkata, orang yang dikatakan kamu seperti anjing. Dia bilang anjing pun makan remah-remah. Dia ada dalam kerendahan, dia tidak pride. Dia berkata benar, memang orang kafir itu tidak dianggap benar. Itulah keadaan saya. Memang saya orang berdosa, tapi saya tahu Tuhan punya anugerah. Saya tahu Tuhan punya kemurahan. Memang aku orang berdosa. Banyak kali sudah kita terlalu pride dalam hidup kita. So, kita tidak mau menyadari siapa kita, sehingga kita yang muncul, bukan Tuhan yang muncul. Sudah, tapi ini dia berkata benar, Tuhan saya orang berdosa. Sudah.
Dan kemudian sudah dikasih oleh apa yang Tuhan jawab kepada dia. Tuhan jawab secara spiritual. Saudara. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar iman. Jadi kita lihat bahwa ibu ini adalah seorang pahlawan iman. Kita banyak berbicara sudah tentang iman daripada Daniel, iman dari Sadrak, Mesak, Abednego, iman dari Musa, iman dari tokoh-tokoh yang besar dalam Alkitab, dari Elia, dari Elisa. Tapi ini keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dia katakan, hai ibu, besar imanmu. Jadi jangan anggap remeh ibu-ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Wow, sangat berharga di mata Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sangat besar di mata Tuhan. Ibu-ibu ada iman. Jangan terlalu banyak pakai akal, jangan terlalu banyak pakai kekuatan. Mau habis sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi lihat, ibu ini ada iman. Dia punya harta mungkin, dia punya kekuatan. Sudah tidak bisa menolong, tapi ada faith, ada iman dalam kehidupan ibu ini. Dan terus berkata, hai ibu, besar iman. Apa yang dia bisa peroleh? All things are possible to him that believe. Sudah, Tuhan menunjukkan tentang iman. Sudah, ingin mengakhiri hidup kita dengan yang bagaimana? Sudah Paulus berkata, Paulus menghadapi kematian saja, dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri satu pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan dia berkata, dan aku telah memelihara, dia punya iman. Dan akhirnya dia berkata, mahkota kehidupan tersedia bagi. Dia punya faith, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan lihat perjalanan Paulus. Dari miracle kepada miracle, signs and wonders. Dan sudah dikasih oleh, saya mau berkata kepada ibu-ibu, ada iman dalam hidup saudara. Dan Holy Spirit telah hadir dalam hidup saudara. Sudah akan melihat anak-anak saudara, sudah akan melihat rumah tangga saudara, sudah akan melihat saudara punya future dengan mata iman. Pada dalam Yesus adalah glory, adalah kemuliaan. Dan iman tidak akan menjadi mengecewakan saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Iman. Ada iman. Oh, sudah akan melihat, wow, kenapa suami saya sudah dikasih oleh Tuhan. Dia tidak pernah menyerah menghadapi apapun. Karena ada seorang ibu yang duduk di kaki Tuhan, yang beriman, sudah dikasih oleh Tuhan. Ada seorang ibu yang percaya kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang merasakan kehadiran yang real akan Holy Spirit pada waktu dia duduk di kaki Tuhan. Holy Spirit ada sama dengan Maria menghadap kepada Yesus. Sudah dikasih oleh Tuhan. Pada waktu dia membacakan firman Tuhan, pada waktu dia mendengarkan firman Tuhan, dia mulai berkata, oh saya sedang mendengar Tuhan punya power. Saya sedang mendengar Tuhan, membaca Tuhan punya power. Karena Alkitab berkata Injil adalah the power of God. Firman Tuhan adalah Tuhan punya power. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sementara dia membaca firman, dia mendengar firman Tuhan. Alkitab berkata firman Tuhan seperti api. Dia kata, wow, saya baca firman, api sedang membakar akan hidup saya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Semua skam mulai hancur, semua worry mulai hancur. Karena apa? Karena firman Tuhan yang saya baca itu power. Sama dengan Maria. Sebab itu Tuhan berkata, hanya satu yang dia perlu, yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengar perkataan Tuhan. Lihat Tuhan punya power. Sementara mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka itu life mulai datang, kehidupan mulai datang dalam hidup kita. Usaha saya sudah mau mati, seperti apa muda di Nain, dia mati. Tapi ketika Tuhan berkata bangkit, hanya dengan satu perkataan dia bangun. Maka sudah dikasih oleh, sementara sudah dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, maka hidup saya mulai bangkit. Saya punya future. Pekerjaan saya, dimanapun saya pergi, saya tahu di sana berkat Tuhan datang. Kenapa? Saya tidak berharap kepada pemerintah, saya tidak berharap pada perusahaan ini. Satu waktu akan tutup. Sebesar apapun perusahaan sudah bekerja, satu waktu akan tutup dan kolaps. Tetapi perusahaan dari surga tidak akan pernah kolaps. Dia pelihara hidup saudara. Kita di dunia ini hanya berpindah dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain. Karena ketika bangun, mereka bangkit lagi. Ketika bom jatuh hancur, maka mereka korupsi. Cuma berpindah dari satu tempat kepada satu tempat. Tetapi kalau kita berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, dia bawa kita di tempat-tempat seperti Ishak, sumur yang digali oleh orang Filistin. Sudah, mereka tidak mendapat air, tapi tempat yang sama digali oleh Ishak mendapat air. Lihat, dari mana itu sumber? Dari mana itu air? Padang gurun pun di batu, dia dengan batu, Tuhan berkata pukul itu batu, dia pukul, dia keluar air.
Maka jika kita percaya Tuhan kita real, di tempat gersang manapun sudah akan lihat berkat demi berkat sudah dikasih oleh Tuhan. Bukankah Roh Kudus telah ada bersama dengan kita? Dan Maria, Elizabeth melihat mujizat sudah dikasih oleh Tuhan. Luar biasa mereka alami, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Saudara, lihat perempuan dengan anaknya, pemuda Dinain itu mati. Kemudian Tuhan bangkitkan, bangun, bangkit. Ketika dia bangkit akan anak ini, maka saya terlalu percaya ibu ini cukup dengan satu mujizat ini dialami, maka seumur hidupnya dia tidak pernah lori. Lihat kan? Pada waktu Yesus datang dan jama akan anak itu, bangunlah. Dia dengar apa yang Yesus bilang kepada anak ini, dan Alkitab berkata anak itu bangkit. Dia bisa melihat dia punya future. Tapi saya percaya hanya dengan satu perkataan Tuhan berkatakan kepada anak ini bangun, bangkit. Hanya dengan satu perkataan itu, maka seumur hidupnya dia tidak akan worry. Sudah dikasih oleh Tuhan. Anak yang sudah mati, masa depan yang sudah mati, semua yang sudah hilang dalam hidupnya sudah dikasih oleh Tuhan. Yang telah blok hidupnya kegelapan, tetapi sekarang hanya dengan perkataan itu dia bertemu dengan Yesus. Seumur hidupnya dia tidak akan worry. Karena dia tahu dia akan hidup dengan mujizat. Karena dia tahu ada banyak hal yang tidak mungkin, tapi dia tahu akan menjadi mungkin dalam hidupnya. Sebab itu pengalaman miracle demi miracle sudah alami dalam hidup saudara, maka sudah dikasih oleh Tuhan akan membuat saudara kuat. Apapun yang saya alami, opres apapun yang setan mau taruh, tapi saya tahu ada Yesus. Pengalaman ini saya sudah lewat, dan Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambut aku tetap menggendong kamu. Lihat, sampai masa tua Tuhan berkata, aku tetap dia. Siapa? Dikatakan Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kemarin dia berkata saya dia tetap sama. Kalau kemarin dia buat mujizat dalam hidup saya, dan kalau kemarin saya mujizat, maka hal yang sama. Apapun yang setan mau taruh sudah dikasih sebesar apapun, maka Tuhan saya tetap sama sampai masa tua. Biar dia sungguh real dan nyata dalam hidup kita. Ibu-ibu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan bangkit. Ada something besar dalam hidup saudara yang Tuhan sudah deposit, yang akan menjadi pengalaman dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam hidup hari-hari, menjadi pengalaman dalam hidup saudara. Sudah miracle from miracle. Tuhan Yesus memberkati, sudah dikasih oleh Tuhan. Haleluya.